Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Siva Putri Karmaini, NIM 19081111158. Nama saya Anissa Nurlayul Harahap, NIM saya 19106111090. Saya Fathia Herunisa dengan NIM 19106111089. Saya Azahra Diasa Fitri, NIM 19106111091. Saya Putri Tamara dengan NIM 1910611086. Saya Firgi Kesman Alifa, NIM 19106111094. Pertama, saya akan memaparkan tentang makna bela negara. Sebelumnya, apa sih arti dari bela negara itu? Upaya bela negara yaitu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Makna hak bela negara sendiri yaitu keikutsertaan dalam bela negara didorong oleh rasa ikut memiliki sehingga memiliki konsekuensi setiap warga negara Indonesia berhak untuk melakukan pembelaan negara bagi negaranya serta tulus dan ikhlas apapun profesinya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban dalam pengertian bela negara memiliki makna harus, yaitu setiap WNI sebagai hal yang tidak dapat dihindarkan merupakan suatu keharusan bagi warga negara Indonesia untuk membela kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan kemampuan dan profesi. Dalam definisinya, persepsi menurut Sarwono adalah penalaran untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan, dan sebagainya itu untuk selanjutnya diinterorientasikan. Tentu saja dalam perkembangannya, persepsi bela negara dalam masa ke masa memiliki perbedaan. Dalam pengelompokan persepsi bela negara, menurut periodenya, dibedakan menjadi 4 penggolongan. Dalam periode perang kemerdekaan, bela negara merupakan perang bersenjata dan tidak bersenjata. Sedangkan dalam periode Orde Lama, persepsi bela negara adalah masalah pertahanan dan keamanan, khususnya keamanan dalam negeri dan perjuangan Trikora serta Dwikora. Dalam periode Orde Baru, persepsi bela negara dalam ketahanan nasional yang dikembangkan dalam mengisi pembangunan nasional sesuai dengan garis-garis besar haluan negara. Dan dalam periode reformasi, persepsi bela negara yaitu persatuan dan kesatuan NKRI dari ancaman disintegrasi karena dampak perkembangan pemerintahan pusat dan daerah yang tidak seimbang khususnya dalam bidang ekonomi. Bela negara juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 3 yang berisikan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Adapun realisasi keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang keamanan negara yaitu diselenggarakan melalui pertama, pendidikan kewarganegaraan, lalu yang kedua dengan pendidikan dasar militer, ketiga dengan pengabdian sebagai TNI sukarela atau wajib, dan yang terakhir dengan pengabdian secara profesi. Fungsi bela negara. Fungsi bela negara yang pertama yaitu menjaga dan mempertahankan wilayah Indonesia dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Dan yang keempat, menjalankan fungsi sejarah. Dalam pelaksanaannya pun, bela negara memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan yang kedua yakni melestarikan budaya bangsa.
Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, membuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Manfaat bela negara. Bela negara pun juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membentuk sikap untuk disiplin waktu, aktivitas, dan juga pengaturan kegiatan lainnya. Selain itu, bela negara juga memiliki manfaat untuk membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar rekan sesama perjuangan. Kemudian, bela negara juga bermanfaat dalam membentuk fisik dan mental yang tangguh. Bela negara pun dapat membuat kita menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara, serta patriotisme sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Bela negara pun dapat kita lihat manfaatnya dalam memilih jiwa leadership untuk memimpin dirinya sendiri dan juga kelompok. Selain itu, manfaat dari bela negara yakni membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh masing-masing individu. Yang terakhir, bela negara pun juga bermanfaat bagi seseorang untuk berbakti kepada bangsa, orang tua, dan juga negara beserta agama. Saya akan menjelaskan tentang pandangan perang dan damai bagi bangsa Indonesia. Hakikat perang menurut Clausewitz, perang dalam kelanjutan dari politik dengan cara lain yaitu kekerasan senjata. Perang bagi bangsa Indonesia merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh Indonesia, cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Oleh karena itu, perang dilakukan apabila damai tidak dapat ditempuh. Kemudian strategi menghadapi perang. Strategi menghadapi perang yaitu upaya memasyarakatkan hak dan kewajiban bela negara yang diawali dengan pendidikan pendahuluan bela negara yang saat ini dikembangkan dengan pendidikan kewarganegaraan mulai dari Dasmen sampai perguruan tinggi. Selanjutnya adalah pola eskalasi. Pertama, kebinekaan merupakan kerawanan. Kedua, kerawanan berkembang menjadi ketegangan. Lalu ketegangan meningkat menjadi bentrokan. Bentrokan berkembang menjadi teror bersenjata. Teror bersenjata berkembang menjadi pemberontakan. Dan pemberontakan berkembang menjadi kudeta. Selanjutnya adalah contoh ancaman masa lalu. Yang pertama, pemberontakan DITI, pemberontakan PRRI atau Permesta, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Untuk contoh ancaman pada masa kini terbagi menjadi dua, yaitu ideologi dan kepentingan. Di ideologi adalah maraknya terjadi paham radikal dan ekstremis, banyaknya budaya luar negeri yang diminati, dan politik yang menggunakan SARA. Kemudian, ancaman dalam kepentingan adalah kerusakan fasilitas umum, teror bom bunuh diri, dan sikap egois apatis dalam kehidupan masyarakat. Kemudian contoh ancaman masa depan yaitu berbagai serangan mulai dari stimulatan, multi arah, asimetri oleh negara kecil, jaringan teroris internasional, dan serangan terhadap sistem kehidupan masyarakat. Terakhir, sebagai anak bangsa, peran kita untuk mencegah segala bentuk ancaman adalah memperkokoh ketahanan nasional, membangun bangsa tanpa adanya tekanan dari pemerintah dan ancaman dari luar dan dalam negeri, dan juga menjaga selalu Ancaman dalam negeri. Yang pertama itu bisa berbentuk subversi memanfaatkan kekerasan. Yang kedua, mengorbankan sistem kedaerahan. Dan yang ketiga, pemberontakan ditunggangi oleh unsur luar. Ancaman luar negeri, satu, memanfaatkan situasi di dalam negeri sendiri. Yang kedua, nilai moral baru, dampak dari perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, nasionalisme baru seirama dengan membuminya globalisasi. Bentuk-bentuk ancaman diantaranya yaitu aksi teror, perampokan, pembajakan, penyelundupan, dan masih banyak lagi seperti yang tertera di atas ini. Ancaman yang dahulu bersifat kolonialisme kini telah berevolusi menjadi kompetisi global. Maka dari itu diharapkan kita sebagai generasi penerus bangsa bisa menjadi agent of change, inovator, dan promotor bangsa. Karena yang harus diperangi sekarang bukan lagi penjajah bersenjata, melainkan ketidakmampuan dalam menyaingi arus perkembangan zaman. Pertahanan nirmiliter sebagai tanggung jawab warga negara Indonesia. Pertahanan non-militer atau pertahanan nirmiliter merupakan suatu kekuatan pertahanan bangsa yang dibangun dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan bersama dan untuk menghadapi ancaman nirmiliter.
Lapis pertahanan militer tersusun dalam fungsi keamanan untuk kepentingan umum yang mencangkup dalam penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang pada intinya berkaitan dengan kesadaran bela negara dan pengembangan teknologi. Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan secara non-fisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh pertahanan militer, tetapi menggunakan pemberdayaan faktor-faktor seperti ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi yang digunakan melalui keahlian, profesi, kecerdasan, serta kemampuan untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, wujud keikutsertaan masyarakat dalam pertahanan militer maupun nirmiliter tergantung pada hakikat dan ancaman yang dihadapi saat itu. Wujud keikutsertaan rakyat tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, P3R atau Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat. Lalu yang kedua, Walawa, Wajib Latih Mahasiswa. Yang ketiga, APRI atau Angkatan Perang Republik. Lalu yang keempat, Ratih, yaitu Rakyat Terlatih. Dan yang kelima, Cadangan Angkatan Perang Republik Indonesia. Cara melaksanakan hak dan kewajiban untuk membela negara. Yang pertama, dengan ikut serta mengamankan lingkungan atau sistemling. Yang kedua, ikut serta membantu korban bencana alam yang ada di dalam negeri. Yang ketiga, belajar dengan tekun mengenai pelajaran kewarganegaraan ataupun mata kuliah kewarganegaraan. Yang keempat, yaitu dengan mengikuti kegiatan di luar sekolah ataupun di luar kampus yang dapat meningkatkan rasa cinta tanah air seperti Paskibra, Pramuka, Resimen Mahasiswa, PMR, KSR, dan lain-lainnya.